Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal qur'ana ibratan lil muttaqin wa shifaa'an lima fi suduril mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibi ghurrin muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi alladzina yulazimuna al-qur'ana akifin. Faba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema makna tersirat dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu malam yang kemuliaannya itu sebanding dengan 1000 bulan. Lailatul Qadar oleh Allah diberikan di bulan Ramadan, dan itu sudah masyhur. Semua muslim, semua yakin bahwa di dalam Ramadan pasti ada Lailatul Qadar. Dan saya pribadi meyakini semua muslim mendapatkan Lailatul Qadar dengan caranya yang berbeda-beda dan dengan waktu yang berbeda juga. Mengapa Lailatul Qadar itu kok diberikan di Ramadan? Karena fungsi Ramadan sendiri oleh Allah dijelaskan secara jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi fungsi Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar manusia itu takwa. Sementara fungsi takwa, kriteria untuk bisa mendapatkan predikat takwa itu disimpulkan, dijelaskan di Al-Quran ada 4. Yang pertama itu yaitu fa inna khairaz zadit taqwa. Simbol yang pertama adalah zadit taqwa, bekal, sangu yang terbaik adalah takwa. Yang kedua, zati takwa itu terdapat di juz 2 surah Al-Baqarah ayatnya 129. Yang kedua adalah simbol walibasut takwa, dzalika khair, libas disimbolkan dengan pakaian, terdapat di juz 8 ayat 26 surah Al-A'raf. Yang ketiga, la masjidun ussisa 'alat taqwa, terdapat di juz 11 ayatnya 108 surah At-Taubah. Disimbolkan dalam bentuk asas pondasi. Yang keempat, wa alzamahum kalimatat taqwa, di juz 26 ayat 26, terus di surah Al-Fatah. Maka secara global ini kami mengambil dari simbol yang keempat, yaitu juz 26 ayat 26. Kebanyakan kejadian-kejadian musibah di atas bumi itu tanggal 26 Desember atau pokoknya tanggal 26. Saya memantau seperti itu. Karena apa? Karena memang asal usul Allah memberikan musibah itu dari kalimah, dari pembicaraan manusia-manusia yang menyinggung ranah kekuasaan Allah. Keempat simbol itu sama persis dengan perilaku muslim di Ramadan. Analisanya, simbol yang pertama adalah zadit taqwa, bekal. Bekal itu simbol
harta, rezeki manusia. Rezeki manusia itu digambarkan dalam Ramadan, yaitu menu buka Ramadan. Buka poso, Mbak. Halo Mbak Munah. Mbak Munah ini kalau buka, cawisannya di meja ini jejer-jejer. Jam 5 ini sudah ada es cendol, sudah ada garang asem, sudah ada bakwan, sudah ada botok udang, dan macam-macam, semuanya menggiurkan. Ketika masih maghrib kurang 10 menit, wah Masya Allah, rasanya nikmat semuanya, luar biasa. Kenyataannya, ketika maghrib berkumandang, ya kan Mbak Munah, meneguk air 1 gelas dan makan nasi sepiring, itu perut sudah weleh-weleh kenyang. Sisanya menu yang sudah jajar-jajar ini tinggal kenangan Mbak Munah, temamboh, dengan harapan nanti setelah terawih termakan. Tapi kenyataannya setelah terawih juga tinggal layah-layah, sudah tidak ada selera untuk makan lagi. Begitu juga harta kekayaan manusia. Harta kekayaan manusia itu kalau manusia menumpuknya, harta yang ditumpuk itu caranya dengan zalim, dengan haram, maka harta itu akan temamboh, akan sia-sia. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan gambaran harta kekayaan yang bisa dinikmati itu yang halal saja. Itu sudah pasti, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa, pokoknya tidak bisa dibuat alasan. Hanya harta yang halal saja yang bisa dinikmati. Maka harta yang cara penghasilannya itu lewat zalim, lewat apa ya Mbak, haram, saya ya menyelipkan pesan lewat ini pertemuan. Ini sebentar lagi akan ada pesta demokrasi pemilu. Halo para teman-teman CMKH dan seluruh muhibin CMKH. Sebentar lagi akan ada pemilu. Akan ada banyak uang yang bertebaran. Pilihlah saya, disangoni 20.000. Pilihlah Mbak Muna, disangoni 15.000. Jangan tergiur, ya, jangan tergiur. Jadi kita sebagai orang CMKH tetap memilih apa yang kita yakini dari calon-calon pemimpin kita. Tapi tidak usah tergiur dengan uangnya, karena itu termasuk subhat, gitu. Karena yakin saja harta yang halal yang bisa dinikmati. Harta yang tidak halal pasti akan temamboh, akan sia-sia. Allah melenyapkan harta yang haram, yang zalim itu dengan mudah. Contoh bisa dengan cara diberi musibah. Bahasanya wong Jawa bangkrut. Dengan musibah sekejap musnah, Mbak. Bisa juga Allah melenyapkan harta itu dengan penyakit, sehingga dengan penyakit itu biaya pengobatan menghabiskan hartanya, menghabiskan rekeningnya, menghabiskan tanahnya, menghabiskan tabungannya. Seperti itu. Analisa yang kedua, ya, simbol yang kedua adalah walibasut taqwa dzalika khair. Simbol takwa yaitu pakaian. Pakaian itu secara standar umum adalah untuk menutup aurat. Poso, nah itu fungsinya adalah imsak, ngempet Mbak Muna ya,
ini jam 11 tidak boleh makan, harus ngempet Mbak Muna. Jadi poso itu ngempet, persis dengan simbol takwa, libas, menutup. Nah, begitu juga kita sebagai muslim harus bisa menutupi aib kita sendiri dengan cara ngempet, ampun gresah, ampun nelongso, happy saja Mbak Muna. Fatabassama dhahika, senyum sajalah. Seperti kita puasa, walaupun ngeleh, tetap senyum saja. Senyum saja. Seperti Kang Maman, Kang Udin, walaupun ngeleh, ya tetap senyum. Itulah. Ya. Jadi kita ngempet. Poso itu ngempet. Maksudnya aib kita sendiri itu tutupi. Jangan diworo-woro. Jadi jangan gresah, itu berarti ngempet. Lah, yang kedua, aib orang lain, ini jangan kita sebarkan, jangan kita gosipkan, ya Mbak. Jangan diceritakan kemana-mana. Apalagi hari gini, zaman sekarang, zaman Android, wah Masya Allah. Jangan mudah nge-share, aib orang lain. Jangan mudah nge-share kekurangan orang lain. Masya Allah. Maka sekarang itu musibah sering terjadi karena apa ya? Karena manusia sering nge-share hal-hal yang Allah tidak ridho. Ya, intinya tutupi aibmu dan aib orang lain. Itu. Seperti poso, ngeleh ditutupi dengan tetap senyum. Analisa yang ketiga, simbol takwa adalah la masjidun ussisa alat takwa. Disimbolkan dengan asas, pondasi. Pondasi itu semuanya berada di dalam, tidak terlihat. Yang terlihat ini keramiknya, ini yang bangunan ini kuat karena ada pondasinya Mbak. Tapi justru pondasinya tidak terlihat. Simbol pondasi itu persis sama gambaran Ramadan. Pondasi itu digambarkan seperti kondisi tubuh orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu secara dohir, luarnya lemes awake, lungleh. Tapi secara batin, secara dalamnya kuat. Apa yang kuat? Imannya. Karena orang muslim yang berpuasa itu imannya kuat, pondasinya kuat, berpegangan dengan kekuasaan Allah. Jadi dengan poso punya mindset, walaupun tidak makan, tidak minum sehari penuh, berapa ya Mbak? Dalam hitungan itu 8 jam atau 9 jam, 2/3 dari sehari semalam, ya sehari penuh ya. Kuat. Tidak masalah. Karena apa? Karena pondasinya kuat. Tidak khawatir nanti punya penyakit tidak khawatir nanti mati. Justru dengan puasa sumu tasyihu, tambah sehat. Nah, bukti kalau orang yang puasa itu kuat. Nyatanya ya, justru di Ramadan kegiatan itu malah banyak sekali. Mulai dari subuh, kajian ilmiah, kajian kitab, terus nanti ada apa ya Mbak, tadarus, ada mulang TPQ, ada kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan malamnya traweh, tadarus, baca Quran, khataman. Itu berarti pondasi kuat. Ya, maka orang yang hidup di selain Ramadan
asal pondasi hati imannya kuat, apapun yang terjadi happy saja, gitu ya. Tidak, jangan khawatir, lemes, nah, seperti itu. Analisa yang keempat adalah simbol ayatnya, wa alzamahum kalimatat taqwa di juz 26 itu. Surah Al-Fatah ya, ayat 26. Kalimatat taqwa. Simbol takwa yang keempat itu adalah ucapan. Ya. Maka kita sebagai muslim, simbol ucapan sama persis dengan perilaku muslim di Ramadan. Karena apa? Ramadan itu lantunan yang menggema di mana-mana. Itu pasti lantunan ucapan yang baik semua. Mau kemanapun terdengar tadarus Al-Quran, kalimah thayyibah. Mau kemanapun terdengar kajian ilmu-ilmunya Allah, kajian kitab, kajian ilmiah, semua adalah mengagungkan, memuliakan Allah. Dimanapun ya, itu akan terdengar lantunan kalimah thayyibah lewat apa? Tarawih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus, ya kan? Maka apabila manusia itu hidupnya pengen tenang dan menyenangkan seperti Ramadan, pokoknya Ramadan itu tenang, gitu, ngantuk tidur, ngeleh ngempet, menunggu Ramadan, menunggu berbuka, menunggu maghrib, sungguh luar biasa menyenangkan. Karena apa? Karena kalimah yang keluar selalu kalimah yang thayyibah, ucapan yang baik-baik, sehingga Allah setiap detik mengirimkan ketenangan, hal-hal yang menyenangkan. Maka dalam Al-Quran itu ucapan itu disimbolkan oleh Allah dengan kalimah qaulan karima. Tidak kami definisikan karena nanti waktunya ya Mbak Munaya, waktunya nanti tidak efisien. Di Al-Quran, kita sesama penghafal Al-Quran semuanya sudah paham. Ucapan oleh Allah diarahkan, dianjurkan, dan diharuskan oleh Allah. Keluarkan ucapanmu dengan qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan azima, qaulan sadida, qaulan baligho. Semua itu adalah kalimah-kalimah yang akhirnya akan menjadikan tenang dan menyenangkan. Maaf, terganggu. Termasuk ucapan, omongan yang jelek itu adalah semoga kita bisa menghindar ya, berusaha kita melatih diri, apalagi kita penghafal Al-Quran, kita harus dan memaksakan diri harus bisa merealisasikan qaulan azima, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan azima, qaulan karima. 7. Kita sebagai penghafal Al-Quran dan seluruhnya yang mendengarkan ini acara, hindari ucapan yang jelek. Contoh ucapan yang jelek, mergawe ya ono yene kok ono centele. Itu tidak boleh bicara seperti itu. Karena apa? Karena yarzuqu mayyasha, Allah yang mengatur rezeki. Walaupun kerja lemburan, kalau memang Allah tidak menghendaki kamu punya mobil, ya nggak ada mobil, gitu. Jadi
bekerjalah dengan niat ibadah. Mau Allah memberi itu menjadi harta kekayaan, semoga menjadi harta yang barokah. Gitu aja. Pokoknya jangan mengeluarkan kalimat ucapan yang jelek. Karena apa? Asli di atas bumi ini musibah apapun yang terjadi baik secara umum ataupun secara pribadi itu asal usulnya dari ucapan. Ya, dari ucapan. Jadi kita sebagai penghafal Al-Quran berusaha memaksakan diri untuk menghindar dari ucapan yang jelek. Contoh ucapan jelek lagi Mbak Muna ya. Ya Allah Gusti, anakku kok kandak angel kandanane. Ya Allah, jangan mengatakan seperti itu. Keluarkan kalimat yang baik saja. Qaulan sadida, ucapan yang benar, yaitu ya Allah anakku alhamdulillah pintere, besok iki anakku paling pinter, besok nek wis gede anakku alim, ditirakati wong tua. Contoh ucapan yang terakhir ya kan Mbak Muna ya, jangan mengeluh, jangan ini kebanyakan meniadakan, menafikan kekuasaan Allah. Ya. Contoh tak terasa, manusia itu mengeluarkan kalimat seperti ini. Loh kok malah udan? Ki piye? Nggak boleh itu, walaupun itu acara, sudah ada acara. Teratak harus dipasang Mbak, dekor sudah ada. Sudah tinggal acara mau main. Sejak pagi terang benderang. Pas jam 1 hujan. Terus secara spontanitas mengeluarkan, loh kok malah udan? Ini tidak boleh Mbak, karena itu adalah menyinggung ranah Allah. Lah, bagaimana cara mengeluarkan kalimat yang baik? Keluarkan kalimat alhamdulillah diberi rahmat Gusti Allah. Akhirnya ini jadi adem, tidak sumuk, itu aja. Karena ucapan-ucapan yang jelek itu nanti akhirnya Allah tidak ridho dan menjadikan musibah, baik musibah secara pribadi atau secara umum. Kesimpulannya begitu juga kehidupan kita sehari-hari, kalau kita ini ahwaliyah sesuai dengan kriteria takwa 4, yaitu zati takwa, bekal kita adalah bekal yang halal, rezeki kita dengan cara yang halal. Yang kedua libasut takwa, ya, pakaian fungsinya adalah menutup aurat. Kita lebih banyak ngempete. Jadi kalau kehidupan kita sehari-hari mau berperilaku, 1, zati takwa, rezeki kita dari yang halal, ya Mbak Muna ya. Yang kedua libasut takwa, mau ngempet seperti poso. Yang keempat lamasjidun ussisa alat takwa, kita punya pondasi, ya, mantap kepada kekuasaan Allah, iman kita kuat. Yang keempat wa alzamahum kalimatat takwa, ucapan yang keluar dari lisan kita ucapan yang baik-baik saja apapun yang terjadi. Bahkan ketika kita diberi sakit itu jangan mengeluarkan ucapan jelek, ya Allah larane ngene iki piye. Tidak boleh itu. Harus mengucapkan alhamdulillah, ya ono ya ini sehat terus. Lagi loro rong dino kok ngene ya. Ternyata Allah itu Rahman Rahim, seperti itu. Jadi kalau sehari-hari kita ini perilakunya 4 simbol takwa kita lakukan seperti persis dalam Ramadan, maka kita akan menjadi manusia yang diidolakan seluruh makhluknya Allah, baik di bumi bahkan di langit.
bagaikan maghrib yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Masya Allah. Seperti itulah makna tersirat dari Lailatul Qadar, itu disinonimkan dalam kitab taklim. Ada nazoman, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitoni min alfi abidi. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, orang yang tahu mengikuti aturannya Allah, mutawarri'an, betul-betul ngugemi hukume Gusti Allah, perintahnya Allah. Asyaddu ala syaiton min alfi, beliau ini lebih mulia, turune tok niku luwih mulia tinimbang ibadahe wong 1000 ahli ibadah sing tidak mutawarrian. Begitu juga Lailatul Qadar, walaupun 1 malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Semoga kita diberi anugerah Allah menjadi manusia yang takwa. Ya. Menjadi manusia yang takwa bibarkatil Ramadan. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.